Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku sekalian yang sedang menikmati suasana Ramadan bersama keluarga di rumah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa puasa itu terbagi menjadi tiga tahapan keistimewaan. 10 pertama datangnya rahmat, 10 kedua datangnya ampunan maghfirah, dan 10 ketiga adalah datangnya itqum minan nar atau selamat dari siksa api neraka. Hadis ini menjadi makna penting, sangat bermakna dan sangat penting bagi kehidupan kita, karena sesungguhnya dalam kehidupan itu kita butuh itu. Dalam interaksi dengan sesama manusia, di mana manusia itu adalah tidak lepas dari kesalahan, al-insan mahalul khata' manusia. Dalam interaksi itu akan terjadi proses ketersinggungan, itu pasti, karena sifat manusiawi itu berbeda dan perbedaan itu akan menimbulkan efek ketidakcocokan, itu pasti. Maka kebutuhan terhadap ampunan sesama itu sangat penting. Mohon ampun kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gampang, karena Allah, innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih dan segala-galanya. Tapi meminta maaf, mensucikan diri dari kesalahan sesama, ini butuh interaksi langsung kepada yang bersangkutan. Ada 2 manusia yang sangat berharga, yang sangat penting andilnya dalam kehidupan kita, yaitu walidaini, orang tua. Mustahil seorang anak itu tidak pernah bersalah kepada orang tua. Mustahil. Maka momen Ramadan ini adalah momen yang sangat indah, yang sangat bagus bagi anak-anak sekalian untuk melakukan proses interaksi sekaligus pensucian diri. Permohonan maaf kepada orang tua, dia yang telah melahirkan, memberikan nama yang penuh dengan harapan, memberikan kesempatan kepada kita untuk thalabul ilmi, untuk menjadi manusia yang khairun nas anfa'um linnas, untuk menjadi manusia yang bermartabat karena ilmunya dan sebagainya, untuk manusia yang dididik di Darul Ulum, dikirim ke Darul Ulum, akan menjadi manusia yang sesuai dengan perintah Rasul, yaitu bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Maka hari ini adik-adik, anak-anak mempunyai kesempatan yang luar biasa, yang sangat berharga, bertemu dengan orang tua. Mintalah maaf kepadanya, karena dia adalah jimat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Ambillah cintanya beliau berdua, karena cintanya beliau berdua itu akan menjadi wasilah untuk mendapatkan cintanya Allah. Ridhonya kedua orang tuamu adalah menjadi wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridallahu fi ridhal walidain. Ketika anak-anak di pondok, maka yang jauh yaitu orang tua senantiasa diingat dan dimintakan maaf kepada Allah. Ketika posisi anak-anak di rumah, maka yang jauh secara fisik yaitu para guru, yang sesungguhnya guru, apalagi wali, pembina, kiai, bunyai, itu adalah secara proses mencari ilmu, itu juga adalah orang tua kita. Maka anak-anakku sekalian, kembali kepada yang tadi saya sampaikan di awal, ambillah momen penting ini
untuk bisa mendapatkan cintanya orang tua, untuk mendapatkan pintu maaf dari orang tua, dan sekaligus untuk mendapatkan ridho dari orang tua. Sederhana. Jadilah anak yang seperti doa orang tua pada anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan diri kita sebagai anak yang ketika orang tua itu melihat kita, tetesan kebahagiaan air mata itu jatuh. Ini luar biasa. Bikin hati orang tua itu langsung jatuh ketika melihat sampean. Gampang. Ambil dan lakukan beberapa hal yang disukai oleh orang tua. Mungkin dari yang sederhana. Orang tua kita suka apa? Oh, suka kalau kita itu ikut membantu umba-umba. Mungkin tidak usah umba-umba, cukup ngangsu airnya. Ketika orang tua sedang menyapu halaman, tidak usah menyapu, cukup diambilkan sapunya. Ketika orang tua masak di dapur, tidak usah masak, nanti malah tidak karu-karuan masak sampean. Ambilkan pisaunya, ambilkan garamnya dan sebagainya. Dari situ nanti akan ada perasaan ingin bertambah lagi. Semula hanya mengambil sapunya, lalu kemudian hatinya bergerak. Mengambil sapu lalu, ibu tidak usah nyapu, saya aja yang nyapu. Ibu tidak usah ngepel, saya yang ngepel. Ibu tidak usah masak, saya yang masak. Dan yang terakhir ini yang hati-hati, soalnya sampai tidak biasa masak, malah tidak karuan nanti masaknya itu. Intinya adalah ambil hati orang tua. Ambil dari situ, maka ridho itu akan datang. Ketika ridho sudah didapatkan oleh kita, oleh seorang anak, seluruh kebutuhan kehidupan akan dipenuhi oleh Allah. Ketika ridhonya Allah itu sudah turun pada diri manusia karena mendapatkan ridho dari orang tua, semua dikasih oleh Allah. Ini catatan penting. Ketika cinta, pintu maaf, dan ridho ayah ibu kita sudah sampean pegang, sudah kita pegang, kita mau kemana hidup itu pasti dapat, pasti sukses. Kunci kesuksesan seorang anak ketika dia taat kepada orang tuanya, ketika dia mampu mendapatkan cintanya orang tua secara penuh. Untuk itu anak-anakku sekalian, lakukan ini semua bukan tendensi apa-apa, karena berharap menjadi manusia yang khairun nas anfa'um linnas, menjadi manusia yang bisa menjadi yang terbaik, karena sesungguhnya kebaikan orang itu berawal dari rumah. Ketika di rumah itu sudah baik, maka orang keluar itu akan baik. Baiti jannati. Dengan cara apa? Nawiru durusakum bisolah wa qiraatil Qur'an. Anak-anak bisa pamer ngaji. Pertama memang kepada Allah, yang kedua pada orang tua. Saya yakin kalau anak-anak itu di rumah ngaji, orang tua akan bahagia, ya anakku rek ngaji ini enak. Kalau toh ngajimu gak enak, pasti orang tua mengatakan, babalah masih gak enak didik ongki anakku. Nah, pasti begitu, pasti itu. Mungkin ya kebiasaan yang saya lakukan di pondok, habis sholat maghrib ngaji deres Quran, setelah sholat subuh istighosa dulu deres Quran. Wah, Anda telah membuat rumahmu surgamu, baiti jannati. Karena di situ muncul manusia-manusia yang bersyukur pada Allah, manusia-manusia yang mengumandangkan kalimat-kalimat Allah. Karena di dalam mengaji itu ada dua aspek. Yang pertama adalah mengumandangkan kalimat-kalimatullah, yang kedua mengkaji. Karena di dalam Quran itu adalah tempat ilmu yang luar biasa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Segala persoalan kehidupan itu ada di Quran. Quran diperes akan menghasilkan ilmu dan hidayah. Ingat,
Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Itulah anak-anakku sekalian, singkatnya, hiasilah suasana di rumah ini dengan menghiasi wajah dan cinta orang tua. Biarkan beliau mencintaimu dengan seluruh jiwa raganya. Dan jadikanlah Ramadan ini anak-anak bisa terhapus dosa-dosa dari orang tuamu, sekaligus dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama ibu bahagiakan dia dengan cara apa? Dengan mengaji Al-Quran, dengan sholat-sholat sunnah, yang semuanya itu untuk menyempurnakan ibadah kita. Karena puasa itu harus kita lakukan dengan benar dan sempurna. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semoga kemarin yang sudah kita serahkan puasa kita betul-betul membentuk jiwa kita sebagai santri yang luar biasa, yang berilmu, bermartabat dan berahlul karimah. Dan yang kedua, moga-moga sisa puasa ini juga bisa kita laksanakan dengan sempurna, baik secara pembentukan pribadi maupun hubungan antar manusia. Selamat melaksanakan ibadah puasa, moga-moga sampai akhir kita bisa melakukan dengan sempurna, sampai dengan Idul Fitri. Salam secara pribadi saya Muhammad Hanif Bisri kepada keluargamu. Moga-moga kita semua menjadi keluarga yang senantiasa sempurna dalam beramal soleh, menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf, matur nuwun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.